ini yang sulit ditolerir kadang-kadang ya, ketika pasangan sudah merasa diperlakukan yang kurang enak lah ya, ya ini tentunya yang kaitannya dengan perselingkuhan. Kadang-kadang ini akan menjadi sebuah catatan oleh seorang pasangan, ya. Ketika itu terus-menerus dilakukan, kan berarti rasa sakit yang ada di dalam hati seseorang ketika diperlakukan seperti itu akan menumpuk, ya. Sementara diam-diam orang yang disakiti itu memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan dan juga masalah perselingkuhan ya. Walaupun sebetulnya perselingkuhan atau permasalahan di dalam rumah tangga itu bukan hanyalah itu ya. Namun di sini hal itulah yang kadang-kadang muncul paling dulu ya, muncul lebih dahulu di tengah kehidupan rumah tangga. Maka nggak ada salahnya Kang Kumis kembali tidak ada bosan-bosannya untuk terus membahas hal tersebut. Tujuannya adalah kita mencari solusi sama-sama, kita bahas sama-sama bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut setelah Anda betul-betul berada di lingkaran kehidupan rumah tangga. Tentunya tidak ada seorang pun yang menginginkan rumah tangganya tidak bahagia. Tidak ada seorang pun yang menginginkan keluarganya tidak harmonis. Nah, di sini tentunya banyak hal yang harus dilakukan sebagai sarana pendukung bagaimana menciptakan dua hal tersebut, yaitu antara kebahagiaan dan keharmonisan tentunya menjadi dambaan setiap orang. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 5 hal ya, kenapa wanita tega melakukan perselingkuhan. Nah, sebetulnya kalau bicara tega itu kurang etis kalau hanya dibebankan kepada wanita saja, tapi tentunya pria pun tidak sedikit yang melakukan perselingkuhan. Yuk kita bahas sama-sama apa saja yang melatar belakangi hal tersebut sehingga pada akhirnya walaupun ditahan-tahan hal tersebut tetap saja terjadi ya. Walaupun saya yakin tidak semua ya orang yang sudah berumah tangga itu berakhir dengan perselingkuhan, banyak loh ya. Bahkan orang yang kelihatannya dari perekonomian itu biasa-biasa saja, tidak tajir-tajir amat, tapi ternyata mereka memang selalu lolos dari gosip-gosip yang seperti perselingkuhan dan sejenisnya. Ini berarti bahwa semua apa yang kita miliki itu belum tentu menjamin ya. Tapi bagaimana kita menyikapi di dalam kehidupan rumah tangga ini agar perselingkuhan atau sejenisnya bisa enyah dari kehidupan rumah tangga kita semua. Tentunya rumah tangga sahabat Kang Kumis yang sangat Kang Kumis cintai. Dan tidak lupa sebelum lanjut ke topik silahkan Anda subscribe, like, dan share ya untuk video Kang Kumis agar tentunya Anda sendiri juga bisa berbagi ke sahabat Anda, tetangga Anda, dan teman-teman Anda untuk barangkali bisa memahami, siapa tahu apa yang Kang Kumis sampaikan ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat di luar sana. Ya, pertama apa yang terjadi sehingga seorang pasangan ini tega melakukan perselingkuhan padahal tentunya keduanya saling menyadari bahwa keduanya memang sudah betul-betul memiliki pasangan yang sah. Yang pertama biasanya adalah karena adanya kesempatan. Nah ini, kalau bicara kesempatan memang awalnya mungkin siapapun bisa menolak ya secara perlahan barangkali. Namun ketika itu terus terjadi dan banyak hal yang memungkinkan timbulnya sebuah perselingkuhan di tengah kesempatan yang ada, ya ini bisa saja pada akhirnya karena apa? Mungkin kebiasaan itulah yang dapat membangkitkan hal-hal yang tidak terduga pada akhirnya terjadi walaupun awalnya niat kita biasa-biasa saja. Jadi yang pertama adalah adanya kesempatan. Nih. Lalu yang kedua adalah karena dorongan kesempatan itu tadi timbul perlahan kemauan. Ya, awalnya mungkin kemauan itu tidak terlalu kuat. Namun biasanya ketika hal itu terjadi, mohon maaf sekali ya, ini nggak tahu, ini sebuah hal yang memang kadang sering terjadi di antara kita. Ketika ada kesempatan, kemudian awalnya kita tidak merasa ada kemauan, namun ketika tiba-tiba sedikit saja di tengah kehidupan rumah tangganya ada ya sedikit permasalahan dan permasalahan itu tidak selesai, maka Anda akan terpicu oleh dua hal itu tadi. Nah, yaitu adanya kesempatan dan kemauan ya. Jadi di sini yang kunci utama adalah ciptakan keharmonisan di tengah rumah tangga sendiri dulu ya, karena itu dapat menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya Anda juga tidak mudah untuk terpicu ke arah perselingkuhan ketika Anda di tengah kehidupan rumah tangganya merasa sudah jauh lebih nyaman daripada Anda melakukan perselingkuhan. Ini. Yang ketiga adalah terjadinya chemistry. Ya, ini sangat-sangat unik dan aneh. Jadi memang inilah karena biasanya ketika kita lawan jenis, kemudian banyaklah hal-hal yang merasa seakan-akan loh saya ngobrol sama dia kok nyambung.
ya, saya kok cocok ngobrol sama dia. Ini sebetulnya pancingan awal, ya, dari 3 poin ini, poin ketiga, pancingan awal Anda untuk merasa bahwa ternyata seakan-akan bahwa orang yang ada di hadapan Anda ini memang jauh lebih baik dari segalanya, ya, dibanding pasangan yang ada di rumah. Tapi jujur, ini hanyalah perasaan atau tiupan-tiupan angin yang memang segar tapi menyakitkan pada akhirnya, ya. Jadi ini adalah merupakan biusan-biusan yang memang sering dilakukan, ya, oleh setan, jujur saja, karena apapun dan siapapun dan berapapun kita menikah atau berganti pasangan, ini sebetulnya tetap poinnya satu. Ujungnya kita akan merasakan kejenuhan yang luar biasa pada titik jenuh. Jadi kuncinya adalah supaya kita terhindar dari sebuah perselingkuhan, ini ciptakan hal-hal yang bisa mengusir atau menjauhkan rasa bosan yang selalu hadir dalam diri kita. Nah, karena ketika kita tidak bosan, maka kapanpun, dimanapun kita bisa selalu hidup bahagia bersama pasangan kita tentunya. Ini. Lalu kemudian yang keempat, bermasalah. Ya. Jadi kembali tadi, mungkin Anda awalnya menolak, Anda awalnya ragu untuk melakukan perselingkuhan. Namun tiba-tiba timbul di tengah hidup rumah tangga Anda masalah-masalah baru yang tidak terduga. Nah ini akan kembali memicu seseorang untuk melakukan perselingkuhan. Maka kuncinya selesaikan setiap permasalahan yang timbul di tengah rumah tangganya, ya. Jadi usahakan jangan lebih dari 3 hari lah ya. Itu 3 hari udah kelamaan. Usahakan setelah kita mungkin mustahil lah ya kalau kita hidup di tengah rumah tangga tanpa masalah. Jadi ketika ada masalah, selesaikan cepat. Kemudian kita harus tetap evaluasi kepada diri kita. Jadi kita lebih baik meminta maaf lebih dulu, ya, terlepas siapapun kita, entah itu kita sebagai suami ataupun sebagai istri, karena ketika kita meminta maaf lebih dulu, itu akan lebih nyaman, ya. Hal itu juga bisa menghindari perasaan yang timbul pada pasangan kita. Siapa tahu pasangan kita ini memang mau meminta maaf tapi gengsi. Nah ini. Tapi di sisi lain, ya, ini kedua belah pihak jangan sampai tercipta mindset yang kepedean. Kenapa saya katakan demikian? Ya, loh, bagaimanapun juga nanti kalau kita marah sedikit kan pasangan istri saya atau suami saya pasti duluan minta maaf. Itu ketika itu dipelihara dalam perasaan Anda, maka Anda akan terus membuat masalah-masalah baru karena Anda merasa bahwa pasangan Anda akan ketakutan dan buru-buru minta maaf. Ini kan untuk sekali 2 kali. Kalau terus-terusan pasangan mikir juga dong. Lalu kemudian yang kelima, ini yang sulit ditolerir kadang-kadang ya, ketika pasangan sudah merasa diperlakukan yang kurang enak lah ya. Ya ini tentunya yang kaitannya dengan perselingkuhan. Kadang-kadang ini akan menjadi sebuah catatan oleh seorang pasangan. Ya. Ketika itu terus-menerus dilakukan, kan berarti rasa sakit yang ada di dalam hati seseorang ketika diperlakukan seperti itu akan menumpuk. Ya. Sementara diam-diam orang yang disakiti itu memperhatikan. Bahkan dia sedang mencari waktu, kapan saya punya kesempatan. Saya akan balas perasaan itu. Ini, ketika sudah seperti itu, maka sulit. Otomatis perselingkuhan ini tetap akan terjadi dengan dasar itu. Ya, walaupun pada dasarnya jangan pernah melakukan hal-hal yang kurang baik, yang pernah orang lain lakukan kepada kita. Tapi apapun yang pernah orang lain lakukan kepada kita, balas dengan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan belum tentu dihargai. Tapi percayalah, ketika orang yang kita balas itu tidak menghargainya, Tuhan akan mencatatnya dan bukunya tidak akan hilang. Ya, percayalah itu. Jadi intinya ciptakan komunikasi yang baik. Lalu kemudian tanamkan spiritual yang kuat agar walaupun Anda sedang sendiri, sedang berdua atau sedang dimanapun, Anda bisa terhindar dari perselingkuhan karena kuatnya nilai-nilai spiritual yang sudah Anda tanamkan sejak Anda melangkah dari rumah. Tentunya apalagi itu sudah dengan ridho seorang istri atau suami. Ini. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.